meskipun dengan profit oriented tapi tanpa mengabaikan kearifan lokal, juga menjaga kelestarian alamnya. Halo kawan jalan. Jadi di sini sudah hadir bersama kita Pak Iwan. Pak Iwan, boleh perkenalkan diri dulu ke kawan jalan? Selamat siang. Perkenalkan, saya Iwan Herdiawan, saya sebagai Public Relation di Sariater Hotel Resort. Nah, Pak Iwan, saya pengen tanya nih. Boleh ceritain nggak nih sejarah soal tempat Sariater ini, Pak? Sariater adalah nama lokasi tempat wisata ya, tapi kalau nama daerahnya itu adalah Ciater. Nah, Sariater mengelola tempat wisata ini dari tahun 1974. Pelopor kita, Bapak Haji Ahmad Suwarma almarhum, melihat bahwa di Ciater ini ada potensi yang luar biasa, yaitu kekayaan alam berupa air panas alami, yang mana panasnya ini dari sumber mata air sekitar 50 sampai dengan 52 derajat. Berada di daerah yang suhunya rendah, suhunya suhu dingin gitu. Ini adalah salah satu potensi yang luar biasa, sehingga beliau berinisiasi untuk mengembangkan objek wisata yang sekarang alhamdulillah sudah 48 tahun bulan Maret ini Sariater dipercaya oleh Pemda untuk mengelola tempat wisata. 48 tahun ya? Betul. Tapi dulu itu belum seluas ini, Pak ya? Belum. Tentunya berkembang terus, di mana dulu itu Sariater mengelola lahan punya Pemda hanya sebanyak sekitar 9 hektar. Yang ada sumber mata air, kemudian ada beberapa cottage yang dibangun oleh pihak Pemda terlebih dahulu. Kemudian berikutnya beliau mengembangkan terus, dan akhirnya sekarang sudah hampir 52 hektar selama 48 tahun ini Sariater berdiri. Alhamdulillah. Jadi karena saya ingat tuh dulu, saya kemarin tuh di sini tuh cuman ada berendam, sama berkuda. Betul. Kegiatan-kegiatan lain tuh belum ada kan, kayak rafting, river tubing gitu-gitu ya. Itu baru ini ya. Baru-baru ini gimana orang-orang mungkin dulu tuh hafalnya ke Ciater itu adalah untuk berendam air panas saja kan, tempat wisata. Padahal dari dulu juga kita sudah, selain pada wisata air panas, kita sudah ada penginapan ya, akomodasi dengan hanya terbatas waktu itu. Tapi sering dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dari market, manajemen akhirnya mengembangkan produk-produk yang ada di sini, diantaranya dengan penambahan fasilitas rekreasi lebih luas lagi, kemudian akomodasi, di mana permintaan dari market cukup banyak, akhirnya dikembangkanlah pengembangan ada bungalow waktu itu. Sehingga bungalow ini dengan konsep tradisional, di kearifan lokal kita utamakan, kemudian secara ekologisnya untuk alam dijaga dengan baik, tanaman-tanaman dirawat dengan baik, sehingga menjadi tempat wisata perpaduan yang begitu indah gitu ya. Sehingga alhamdulillah sudah 48 tahun Sariater tetap berdiri, eksis menjadi yang terbaik di Jawa Barat ini. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Iwan. Misi dan filosofi dibangunnya tempat ini itu sebagai apa nih, Pak Iwan? Misinya adalah bahwasanya keinginan Bapak Ahmad Suwarno waktu itu adalah melihat potensi yang luar biasa dan ingin mengembangkan dunia pariwisata di wilayah Subang, sehingga keinginan beliau adalah mengembangkan atau memberikan satu penawaran paket wisata yang menarik, yang unik, yang ditawarkan kepada para wisatawan, sehingga akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh berbagai macam usia. Kemudian juga bagaimana Sariater keberadaan di sini adalah bermanfaat bagi warga sekitar, karena Sariater berada di daerah yang disokong oleh 3 desa penunjang. Jadi semuanya mereka merasakan dampak yang positif dengan keberadaan Sariater ini. Kemudian juga Bapak Suwarma waktu itu tetap meskipun dengan profit oriented tapi tanpa mengabaikan kearifan lokal, juga menjaga kelestarian alamnya. Jadi warga-warga di sini pun juga dimanfaatin secara berkelanjutannya itu, jadi ya menjadi ekonomi di sekitar juga nih Pak ya. Dan perlu tahu juga bahwasanya karyawan Sariater itu hampir 70% itu warga Subang, warga lokal. Untuk karyawannya sendiri? Betul. Dan yang lebih banyak lagi adalah dampak ekonomi yang ada di sekitar Sariater cukup luar biasa ya. Ribuan orang yang mengandalkan produk perkembangan dengan adanya Sariater ini. Oke,
Jadi Pak Iwan, kan saya Pejalan Bijak ini itu berafiliasi sama teman-teman komunitas nih. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya ini adalah bagaimana Syariater memandang komunitas sebagai mitra untuk mencapai misi masa depan? Tentunya ini adalah satu kerjasama yang sangat menguntungkan bagi Syariater, bagi kami ya. Kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas, apapun komunitas itu. Karena satu sisi banyak yang market kita yang tidak tersentuh secara langsung oleh tim marketing kami, oleh Syariater. Tapi melalui komunitas ini sendiri, kita bisa membangun link baru dan secara tidak langsung kita sampaikan kepada market yang tidak kita sentuh gitu. Contoh misalnya komunitas untuk fotografer, untuk otomotif, kita sering bekerjasama dengan mereka, komunitas travel agent, semuanya kita bekerjasama dengan mereka secara bersinergi dengan konsep bekerjasama saling menguntungkan begitu. Saling menguntungkan. Jadi teman-teman komunitas kemarin ada perlakuan khusus nggak tuh? Ya untuk komunitas-komunitas mereka kita berikan privilege ya, dari misalkan contoh dari masalah harga kita berikan harga yang terbaik lah buat para komunitas, diberikan harga yang spesial dengan ada perjanjian kontrak rate selama kurun waktu tertentu sehingga mereka sudah ketika mereka mau melakukan kegiatan di Syariater itu sudah ada panduan tentang harga, kemudian tentang fasilitas yang lainnya. Kita utamakan itu. Jadi kawan-kawan komunitas kita agendain berangkat ke Syariater. Oke, kalau gitu tantangannya apa tuh Pak Iwan? Tantangannya adalah bagaimana di era itu sekarang lagi masa pandemi ini kemarin semuanya di bidang industri pariwisata cukup terdampak ya. Kita semuanya tiara waktu itu dan sekarang kita kan bagaimana membangun kembali menggeliatnya pariwisata sekarang ini tengah pandemi ini adalah sebagai tantangan terberat pada saat ini. Dimana kemarin kita hampir vakum selama hampir 6 bulan, tapi alhamdulillah selama 6 bulan itu kita vakum, semua karyawan tidak ada yang dirumahkan mas di sini. Alhamdulillah manajemen memberikan satu kebijakan luar biasa, jadi tidak ada karyawan seorang pun yang dirumahkan. Tapi bagaimana diatur disesati dengan jam kerja mereka kita atur, kemudian untuk salary disesuaikan. Jadi tantangan yang sekarang itu adalah bagaimana kita bisa memberikan satu alternatif bagi pecinta wisata yang saat ini, karena terus dinamiskan ya keperluan-keperluan dan demand mereka itu kan bertambah terus gitu. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa satu sisi mengembangkan pasar secara profesional dan bagus, tapi hal lainnya juga bagaimana kita bisa menjaga yang 3 unsur itu tadi yang sociality, keperluan masyarakat luas yang ada di sini, kemudian dari ekologisnya, kemudian dari stakeholder juga yang menjadi pertimbangan. Sehingga satu sisi bukan hanya mengembangkan saja, tetapi juga kita mempertimbangkan 3 unsur itu. Meskipun kondisi seperti ini sempat terdampak, tapi akhirnya bangkit lagi ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Iwan. Apa nih yang Bapak lihat dan harapan apa yang diinginkan ke depannya? Ya harapan kita ya mungkin untuk pandemi sekarang inilah mudah-mudahan kita bisa cepat berakhir lah, bisa cepat hilang itu COVID di Indonesia sehingga dunia pariwisata atau di bidang apapun kita bisa bangkit kembali, dengan bisa normal kembali, dan juga mungkin harapan ke depan melalui media ini kita mengajak pada siapapun ya, para komunitas-komunitas, kemudian dari lembaga-lembaga tertentu, yuk mari kita bekerjasama untuk beraktivitas di Syariater Hotel and Resort, karena kami akan memberikan pelayanan optimal dengan segala fasilitas yang lengkap, one stop adventure, jadi sekali datang semuanya ada di Syariater Hotel. Dan jangan lupa kalau beraktivitas di sini, sampah yang kalian bawa pulang lagi ke rumah. Jangan ditinggalin di sini. Oke? Kalau gitu terima kasih banyak Pak Iwan bincang-bincangnya. Mari kita sapa kawan-kawan yang di rumah. Kita punya satu tagline tuh Pak. Salam jalan kawan jalan. Salam jalan kawan jalan. Oke. Saya Iwan. Salam jalan kawan jalan.